Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Delvania Sriati dengan NIM 21103133. Di sini saya akan membahas tentang penelitian saya, yaitu perancangan sistem informasi manajemen pelayanan Kantor Lurah Sesetan. Baik, latar belakangnya di sini, Kantor Lurah Sesetan merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat pada Sesetan ini. Kantor Lurah Sesetan ini juga memiliki berbagai masalah ataupun kendala, salah satunya itu sulitnya pemberian data dan informasi secara cepat dan akurat, baik itu dari pihak instansi maupun pihak masyarakat. Karena adanya kendala ataupun masalah ini, maka diberikan suatu solusi, yaitu dengan menerapkan sistem informasi manajemen pelayanan pada Kantor Lurah Sesetan. Jadi, rumusan masalah yang diambil dari permasalahan di atas adalah bagaimana merancang dan membangun suatu sistem informasi manajemen pelayanan kependudukan pada Kantor Lurah Sesetan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan membangun suatu sistem informasi manajemen pelayanan kependudukan pada tingkat desa guna meningkatkan kinerja pelayanan bagi aparat desa dan penggunaan pelayanan bagi warga desa. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, mempercepat proses, mencegah kecurangan, dan memberikan aksesibilitas untuk semua masyarakat. Selain itu, adapun batas masalah dari penelitian ini, yang pertama, sistem informasi manajemen pelayanan kependudukan ini hanya dibuat pada tingkat desa ataupun kelurahan. Yang kedua, pembuatan sistem informasi pelayanan kependudukan ini hanya menyediakan layanan terkait administrasi pada Kantor Lurah Sesetan. Berikut ada tinjauan pustaka dari beberapa penelitian. Berikut adalah tabel perbandingan penelitian. Perbandingan penelitian. Perbandingan kelima penelitian di atas dengan penelitian keenam yang diajukan adalah dari segi objek penelitiannya berbeda. Penelitian 1-5 fokus pada meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web dalam beberapa metode pengembangan sistem seperti waterfall, scrum, dan RAD. Sedangkan penelitian 6 memiliki fokus khusus pada perancangan sistem informasi manajemen Kantor Lurah Sesetan menggunakan metode prototype. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di Kantor Lurah Sesetan yang merupakan instansi yang bergerak di pelayanan publik. Kantor Lurah Sesetan berlokasi di Jalan Raya Sesetan nomor 54 Denpasar Selatan, dan waktu penelitian yang dilakukan mulai dari tanggal 4 September 2003 hingga 4 Desember 2023. Jadi di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama itu ada data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini merupakan suatu data yang diambil langsung dari penelitian ini, seperti metode wawancara dan metode observasi. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder ini diambil melalui dokumentasi dan metode kepustakaan. Jadi berikut adalah data mutasi penduduk dari penelitian dilakukan pada Kantor Lurah Sesetan. Ini merupakan dokumentasi. Berikutnya ada tahapan penelitian. Dari penelitian ini, tahap pertama itu pendahuluan, mulai kita menentukan topik terlebih dahulu. Setelah menentukan topik, kita mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, menentukan batasan masalah. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Pada tahap ini kita melakukan studi pustaka ataupun studi literatur. Yang
ketiga itu perencanaan sistem pelayanan kantor lurah sesetan. Jadi pada perancangan ataupun pengembangan sistem ini saya menggunakan metode prototype di mana yang dimulai dari tahap requirements gathering and analysis, dilanjutkan dengan quick design atau desain cepat, dilanjutkan dengan build prototype atau bangun prototype, yang keempat user evaluation atau evaluasi pengguna awal, yang kelima refining prototype atau memperbaiki prototype, yang keenam implement product and maintain, yaitu implementasi dan pemeliharaan. Lalu hasil akhirnya itu adalah implement produk dan maintenance. Di sini ada analisis kebutuhan. Analisis yang pertama itu sistem harus dapat melakukan hak akses login untuk setiap pengguna. Terdapat 3 jenis user, yaitu masyarakat, admin, dan kepala lurah. Yang kedua, sistem harus dapat menampilkan profil kelurahan, berita persyaratan pengajuan layanan, serta dapat melakukan pengajuan layanan bagi user. Yang ketiga, sistem dapat melakukan input, ubah, dan hapus profil kelurahan, konten berita, dan persyaratan pengajuan layanan, dan laporan pelayanan bagi admin. Yang keempat, sistem dapat menampilkan pengingat ataupun notifikasi bagi masyarakat, admin, dan kepala lurah mengenai permintaan layanan. Yang kelima, sistem dapat melakukan pencetakan dokumen-dokumen yang telah di-ACC, dan sistem harus dapat menampilkan laporan pelayanan masyarakat bagi kepala lurah dan admin. Di sini ada metode penelitian. Jadi metode yang saya ambil di sini adalah metode prototype, yang dimana merupakan teknik pengembangan sistem dengan penggambaran prototype sehingga pemilik sistem memiliki gambaran jelas tentang sistem yang akan dibangun oleh para tim pengembang atau developer. Berikut adalah tahapan-tahapan dari metode prototype. Itu ada requirement atau analisis kebutuhan, quick design atau desain cepat, build prototype, user evaluation, refining prototype, implementation, and maintenance. Jadi kita ke tahap yang pertama mengenai penelitian ini, yaitu rancang bangun sistem informasi manajemen pelayanan kantor lurah. Tahap yang pertama itu requirement gathering and analysis atau analisis pengumpulan kebutuhan. Jadi di sini dilakukan suatu pengumpulan kebutuhan melalui teknik wawancara dan observasi. Melalui observasi itu kita melihat sistem apakah yang sedang berjalan pada kantor lurah, bagaimana sih sistem tersebut berjalan pada kantor tersebut. Untuk teknik wawancara, kita meminta data profil kantor lurah sesetan, data persyaratan layanan, data layanan yang tersedia pada kantor lurah, dan data penduduk. Jadi pengumpulan kebutuhan ini digunakan agar kita dapat mengembangkan suatu sistem sesuai dengan permintaan dari instansi tersebut. Lalu berikutnya ada quick design. Setelah pengumpulan data, kita akan melakukan quick design atau desain cepat, yaitu memberikan gambaran singkat tentang sistem pelayanan kantor lurah, seperti gambaran sistem yang akan dibangun menggunakan flow chart, data flow diagram, ataupun entity relationship diagram. Jadi di sini saya memakai flow chart menggunakan use case. Gambaran umumnya seperti masyarakat itu bisa login, register, melihat profil, melihat berita, melihat persyaratan layanan, melakukan pengajuan layanan, cetak surat, dan bisa logout. Yang kedua itu, untuk pengguna yang kedua ada admin. Admin itu bisa login, register, bisa cetak surat permohonan yang sudah di-ACC, lalu dia itu mengelola konten berita profil dan persyaratan layanan, lalu mengelola laporan pelayanan, mengelola pengajuan layanan, melihat laporan pelayanan, dan logout. Untuk user yang ketiga yaitu adalah kepala lurah. Jadi kepala lurah di sini bisa login, register, bisa melihat laporan pelayanan, bisa meng-ACC dokumen permohonan atau memberikan persetujuan dengan tanda tangan pada dokumen permohonan tersebut.
Lalu di sini kepala lurah juga bisa log out. Tahap yang ketiga itu ada build prototype atau bangun prototype. Jadi di sini pada tahap pembangunan sistem ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL. Yang keempat itu ada user evaluation atau evaluasi pengguna. Setelah membangun prototype, maka dipresentasikan pada instansi kantor kesehatan untuk dievaluasi apakah sistem ini sudah pas atau tidak. Yang kelima itu ada refining prototype, memperbaiki prototype. Jadi di sini melakukan perbaikan sistem pelayanan kantor kesehatan. Jika ada perbaikan, maka fase 4-5 terus berulang sampai klien atau instansi setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Yang keenam itu ada implementasi product and maintain atau implementasi dan pemeliharaan. Jadi di sini sistem akan diuji dan ujinya itu menggunakan pengujian black box testing. Dan setelah pengujian diserahkan pada pihak instansi, selanjutnya adalah fase pemeliharaan agar sistem pelayanan tetap berjalan lancar tanpa adanya kendala.